Halo teman-teman, selamat datang di Futato, Football Data and Story. Kali ini kita ketemu lagi di Sunday Football News. Di sini aku akan ngebawain 5 cerita atau 5 berita yang lagi dibahas sama beberapa orang atau banyak orang di seminggu ke belakang. Berita pertama kita bisa mulai dari hasil playoff leg 1 UCL. Terus ada juga kasus soal Vinicius Junior yang kena ujaran rasisme sama si Gianluca Prestiani. Terus kemudian ada juga berita soal Arsenal yang hampir bisa dipastikan botol kalau Man City itu menang lagi. Kemudian ada juga drama diving dari bek Italia yaitu Bastoni pada saat melawan Juve di Derby d'Italia minggu kemarin. Dan yang terakhir ada berita dari dalam negeri yaitu soal Persib Bandung yang terhenti di 16 besar ACL 2 dan di akhir pertandingan itu ternyata rusuh. Langsung aja kita mulai ke berita pertama yaitu hasil dari playoff leg 1 UEFA Champions League. Pada Rabu dan Kamis malam kemarin, leg pertama dari 16 besar playoff UCL kemarin itu baru aja selesai. Dan ternyata hasilnya itu menghasilkan banyak kejutan. Dan ada beberapa klub non-unggulan itu masih punya kesempatan untuk lolos di leg kedua. Contohnya kayak yang bakal kita bahas nanti adalah Bodo Glimt sama Galatasaray. Nah untuk pertandingannya sendiri ada beberapa pertandingan menarik kayak misalkan Newcastle United itu tampil dominan ya dengan kemenangan 6-1 atas Karabakh. Newcastle itu membantai walaupun di kandangnya si Karabakh dan Anthony Gordon menjadi bintang ya dengan mencetak 4 gol di babak pertama. Hasil ini tuh jelas memastikan Newcastle untuk lebih nyaman ya nanti kalau main di kandang pada second leg sehingga mereka akan memastikan masuk ke 16 besar UCL. Kemudian pertandingan selanjutnya itu ternyata ada pertandingan sisau game alias pertandingan yang saling serang antar kedua klub. Sebenarnya klubnya nggak yang setara banget lah, tapi di liga masing-masing dia itu termasuk pemuncak klasemen atau top 3 klasemen lah, yaitu ada klub Brugge melawan Atletico Madrid yang berakhir imbang 3-3. Kalau dilihat dari VoteMob, dari skornya memang dari babak pertama sampai babak kedua mereka itu saling kejar-kejaran, saling berbalas gol. Akhirnya pertandingan ini berakhir seri dan nanti akan ditentukan di second leg di Atletico Madrid yaitu di Stadion Wanda Metropolitano. Nah, apakah Atletico Madrid ini berhasil menang atau klub Brugge yang akan melaju? Karena mentalnya tim ini lumayan nih. Dan terakhir ada 2 pertandingan mengejutkan yang ternyata 2 timnya itu dari Italia dan sama-sama kalah. Kita mulai dari Inter Milan dulu yang kemarin itu melawan Bodo Glimt ya. Hasilnya itu Bodo Glimt itu malah menang, justru menang malah, mengagetkan 3-1. Klub asal Norwegia ini berhasil membantai Inter di kandangnya sendiri. Dan Kasper Hoek, pemainnya Bodo Glimt itu jadi bintang di laga ini ya. Dia berhasil mencatatkan 2 assist dan 1 gol. Nah, kenapa kok Inter bisa kalah? Itu aku baca-baca artikel dan berita katanya kata si Cifu itu menyalahkan beberapa faktor. Salah satunya itu memang counter attack-nya si Bodo Glimt yang emang bagus, tapi satunya itu karena para pemain Inter itu nggak biasa bermain di lapangan sintetis. Jadi bolanya itu kayak nggak lancar gitu. Kalau mau ngegocek-gocek atau mau passing itu agak kurang nyaman lah. Nah itu salah satu faktor yang dikatakan sama si Cifu. Dan klub Italia yang kalah satu lagi itu adalah Juventus. Jadi Juventus itu bertandang ke kandangnya Galatasaray. Mereka bermain dan kalah 5-2. Padahal aku tuh sempat nonton satu babak pertama Juve lawan Galatasaray karena emang mulainya kan duluan ya jam 12.45 kalau nggak salah. Nah di situ sebenarnya Juve itu udah unggul 2-1 di babak pertama. Dia jebol duluan sama si Galatasaray, berhasil membalas 2 kali. Nah tapi ternyata pada saat highlightnya udah aku tonton yang semuanya udah selesai, Juve itu mulai kendor di babak kedua. Jadi Juve itu mulai menurun pas udah disamain 2-2 duluan. Nah habis itu salah satu pemain Juve itu kena kartu merah. Dan habis itu ya lawan Galatasaray di kandangnya lawan ya gimana, Juve nggak berkutik dengan 10 pemain. Pada akhirnya Juventus itu kalah dengan selisih 3 gol dan kalau mau lolos, Juventus harus bisa membalikkan keadaan di kandangnya sendiri. Nah, catatan di pertandingan ini walaupun seru, tapi siulannya supporter Galatasaray itu menurutku ganggu banget. Emang ngeselin lah, kencang banget. Apalagi kalau lawan itu megang bola dan harus mencetak gol atau mempertahankan keadaan, kan itu berpengaruh banget sama si mentalnya lawan. Oke, itu adalah pertandingan-pertandingan yang menurutku seru di playoff leg pertama UCL. Pertandingan-pertandingan lain kayak misalkan Leverkusen itu menang 2-0 lawan Olympiakos,
Terus ada kemudian Dortmund itu menang 2-0 sama Atalanta. Terus ada PSG juga yang berhasil menang 3-2 atas Monaco. Dan yang terakhir ini sebenarnya seru juga, tapi serunya itu bukan yang menyenangkan ya, tapi kontroversi. Jadi ada drama di situ, yaitu adalah pertandingan antara Real Madrid yang berhasil membalaskan dendamnya. Yang sebelumnya kan dia kalah tuh 4-2 di kandangnya Benfica. Kali ini menang 1-0 dengan gol tunggal dari si Vinicius. Tapi ternyata ada kontroversi antara Vinicius dengan Gianluca Prestiani. Nah, kita bahas di berita selanjutnya. Nah, di berita ini aku akan coba ngejelasin lanjutan dari berita sebelumnya. Bridging lah gampangnya. Vinicius Junior itu kena ujaran rasisme dari pemain Benfica namanya Gianluca Prestiani. Jadi awalnya Vinicius Junior itu sudah mencetak gol 1-0 ya, semata wayang pada playoff leg 1 UCL Madrid versus Benfica. Tapi pada saat mau pertandingannya dimulai lagi, mau kick off lagi, si Gianluca Prestiani itu melakukan gestur ujaran rasisme kepada Vinicius. Yang denger tuh kayaknya Vinicius sama Mbappe kalau nggak salah. Nah, Vinicius itu langsung ngelaporin kejadian itu ke wasit ya. Dan laga itu sempat dihentikan 10 menit sesuai dengan protokol UEFA kalau ada tindakan atau ujaran mengenai rasisme. Nah, si Gianluca Prestiani itu pada saat ngatain si Vinicius, itu dia nutupin mukanya pakai jersey, jadi diangkat gini, terus dia ngomong sesuatu, jadi gerakan bibirnya kan nggak bisa dibaca tuh. Itu yang menyebabkan kontroversi. Sampai setelah pertandingan pun Vinicius kan tetap dan Real Madrid tentunya ya tetap mengusahakan ada pengusutan tentang kasus tersebut. Dan dari pihak Prestiani itu malah membantah tuduhan tersebut di sosmed, yaitu membantah terus kemudian bilang bahwa terjadi kesalahpahaman komunikasi pada saat di lapangan karena tensi tinggi pertandingan. Nah, tapi setelah laga usai dari pihak UEFA-nya sendiri itu sudah resmi ya membuka penyelidikan dan menunjuk inspektur etika dan disiplin untuk menyelidiki dugaan perilaku diskriminatif pada laga tersebut. Nah, dari pihak Real Madrid sendiri, mereka itu dikabarkan sudah menyerahkan seluruh bukti kepada UEFA dan mereka itu benar-benar berkomitmen bekerjasama untuk memberantas rasisme dalam sepak bola. Ini emang sesuatu yang harus gak dilakukan dan gak boleh lah, karena si Vinicius ini sudah terlalu sering kena namanya rasisme. Meskipun dia tengil ya, tapi kan nggak boleh kita rasis sama orang gitu. Nah, update terbarunya itu adalah ternyata Prestiani yang tadi ngomong sambil jersey-nya diangkat itu, dia tuh memberikan klarifikasi bahwa ternyata ia tuh mengaku mengucapkan hinaan homofobia, maricon dalam bahasa Spanyol kalau nggak salah, bukan hinaan soal rasial. Katanya ada yang bilang Prestiani ini ngomongnya tuh mono itu artinya monyet dalam bahasa Spanyol ke Vinicius kalau nggak salah. Ada yang bilang si Prestiani itu bilangnya Hermano, tapi kok ternyata sekarang maricon. Nah, ini kan kelihatan banget istilahnya si Prestiani ini tuh nggak bisa dipercaya lah omongannya. Nah, makanya kasus ini tuh tetap masih dalam proses investigasi sama UEFA. Nanti kita tunggu aja kelanjutannya, bagaimana Prestiani ini akan menghadapi hukuman kalau emang terbukti bersalah. Kalau aku sih menurutku yakin iya sih. Soalnya ngapain kalau dia nggak rasis, ya nggak usah diangkat dong jersinya, biasa aja gitu, ngatain biasa aja. Ternyata ini kan kemungkinan besar itu rasis. Yang aku dengar juga Prestiani ini juga bakal tetap datang ke Santiago Bernabeu pada second leg. Wah, bakal kebayang tuh kayak apa, gimana panasnya ya pertandingan itu. Pasti bener-bener menekan lah. Dan kalau emang terbukti benar si Prestiani ini melakukan rasisme, dia akan dapat hukuman 10 larangan bermain. Itu yang kalau aku baca dari beberapa media di Twitter maupun di media-media bola. Nah, dari UCL kita terbang ke Inggris untuk ngebahas Premier League. Di sini ada berita soal Arsenal yang bisa jadi sudah batal atau akan menuju batal ya. Jadi bisa dikatakan Arsenal itu gagal mengamankan kemenangan setelah ditahan imbang 2-2 oleh Wolves, calon tim degradasi. Padahal sebenarnya Arsenal itu sempat unggul 2 gol lewat Bukayo Saka sama Piero Hincapié. Nah, Wolves itu mungkin karena dia itu bertanding di kandangnya sendiri, akhirnya itu setelah golnya Hugo Bueno yang pertama, akhirnya Tom Edozie itu mencetak gol dramatis di menit ke-94. Gol itu tuh tercipta sebenarnya itu ada miskom. Kalau kalian lihat videonya, Raya sama Gabriel itu tabrakan. Jadi akhirnya
bola second ball berhasil ditendang sama tim Edozie. Apalagi kalau kalian lihat di X ya atau di Twitter, itu ada meme sampai Calafiori sama siapa gitu nyantai di depan gawang. Jadi nanti aku tunjukin nih meme-nya kayak gini. Nah, sekarang kalau kita bicara soal statistik, Arsenal itu selalu gagal juara dan dipastikan mereka itu jadi runner up setelah puncaki klasemen pada saat Natal. Dan sejak musim 2011-2012, hanya 4 tim yang gagal juara setelah memimpin di pekan ke-27. Nah, 3 di antaranya itu disalip sama Manchester City. Manchester City tuh walaupun ketinggalan tuh jago loh, dia kayak ngejar dari belakang tuh jago. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah sejarah itu akan terulang kembali? Oh ya, dan juga aku tuh nonton juga beberapa YouTube, beberapa channel lain, terus baca-baca berita. Nah, kenapa Arsenal itu bisa imbang? Itu karena masalahnya itu rata-rata di mental juaranya Arsenal. Jadi dikabarkan beberapa channel YouTube, berita, dan menurut kesimpulanku sendiri juga, Arsenal itu memang trauma, mungkin ya trauma, nggak punya mental juaranya tuh nggak kuat ya, bahkan sampai bisa seri atau kalah dalam pertandingan-pertandingan lawan tim-tim kecil gitu. Dalam suatu wawancara, Mikel Arteta itu juga mengakui ya bahwa timnya itu nggak tampil di level yang dibutuhkan, yang dia mau gitu. Dia tuh berharap skuadnya itu menerima kritik dan bisa segera bangkit untuk laga besar berikutnya. Karena pada minggu malam nanti Arsenal itu harus menghadapi derby London Utara melawan Tottenham, yang Tottenham itu dinakodai sama pelatih baru si Igor Tudor. Nah, kita lihat apakah Tottenham itu malah makin bersemangat untuk menggagalkan Arsenal juara ya. Minimal menahan imbang lah si Tottenham ini kalau mau menghalangi si Arsenal. Nah, kita lihat juga masalahnya Arsenal mental juara itu ada apa enggak ya di laga ini, di derby ini. Kalau dia bisa menang melawan Tottenham, selamat buat Arsenal, bisa jadi Arsenal yang juara Premier League. Oke, sudah cukup kita bahas IPL-nya. Kita coba bahas ke Liga Italia atau Serie A. Nah, di sini ada kasus atau drama sih sebenarnya yang menurutku menarik buat dibahas, yaitu diving Bastoni pada saat Derby d'Italia. Jadi derby d'Italia kemarin ya, belum ada 2 minggu lah, itu ternyata panas banget karena Inter di sini tuh menang 3-2 setelah sebelumnya itu kan kalah ya di leg pertama, maksudnya di putaran pertama yang menangkan Juve 4-3. Nah, di sini kemenangannya Inter itu kontroversi. Kenapa? Karena ada kartu merah yang didapat sama Pierre Kalulu. Padahal harusnya kartu kuning kedua itu atau straight red card-nya itu harusnya dikasih ke Alessandro Bastoni karena dianggap dia melakukan diving. Nah, Luciano Spalletti, pelatihnya Juve, itu ngebela si Kalulu dan ia menyayangkan sikap pelatihnya Inter yaitu Christian Cifu yang malah membela Bastoni padahal mungkin dia tahu dia tuh salah, dan si Cifu ini menyoroti Kalulu terus untuk harusnya ya nggak kena sama Bastoni, harusnya si Kalulu ini menghindar. Bahkan sampai legenda Italia yaitu Fabio Capello itu turut mengkritik aksi Bastoni ya, yang karena divingnya menurut dia itu diving dinilai itu nggak mencerminkan kualitas pemain internasional. Capello itu juga menilai ya tindakan tersebut itu sebagai bentuk penipuan terhadap wasit, ya mengelabui wasit dan merusak citra profesionalisme. Sekaligus dia itu juga menyayangkan sikapnya Cifu, sama kayak si Spalletti tadi menyayangkan sikapnya Cifu yang malah menyalahkan Kalulu, menyoroti Kalulu dan malah ngebela Bastoni. Nah, plot twistnya itu ternyata ada di 3 hari kemudian. Jadi pada saat konferensi pers sebelum pertandingannya Inter lawan Bodo Glimt, si Bastoni itu hadir dan dia tuh buka suara. Ternyata ia mengakui kalau dirinya itu salah. Jadi Bastoni itu emang diving dan dia mengatakan bahwa dia itu melebih-lebihkan kontak fisik sama Kalulu demi mendapatkan advantage di pertandingan derby d'Italia kemarin. Bastoni itu juga terkejut ya karena kesalahannya dia itu ya namanya tensi pertandingan, dan dia itu malah merayakan si Kalulu itu dapat kartu merah, ada fotonya juga. Karena setelah insiden itu dia itu dapat banyak kecaman publik dari Italia. Bahkan ada yang pengen gak usah dipanggil lah ke timnas Italia menuju Piala Dunia, orang suka diving gini gitu. Sampai dia itu dapat ancaman untuk pembunuhan terhadap keluarganya. Nah, si Bastoni itu lalu meminta maaf juga kepada wasit Federico Lapena, khususnya si Juve sih yang dirugikan di pertandingan tersebut. Ia mengatakan juga siap bertanggung jawab atas kesalahan diving tersebut. Oke, untuk berita terakhir dari Italia kita terbang ke Indonesia. Tepatnya di Bandung, karena di sini ada berita bahwa Persib Bandung itu terhenti di 16 besar ACL 2. Dan di situ ternyata ada kericuhan. Nah, beritanya seperti apa?
Jadi ternyata ada kericuhan yang terjadi di Stadion GBLA atau Gelora Bandung Lautan Api seusai Persib itu tersingkir dari 16 besar ACL 2 ya. Jadi itu meski di pertandingan leg 2 itu si Persib itu menang 1-0, tapi agregatnya Persib itu kalah karena 1-3 kalah melawan Ratchaburi FC atau klub dari Thailand. Nah, setelah selesai pertandingannya lawan Ratchaburi itu, ternyata ratusan bobotoh itu turun ke lapangan dan mengejar wasit yang bernama Majid Al-Shamrani, dan itu memicu situasi nggak kondusif lah setelah pertandingan. Diperkirakan juga itu ada sekitar ratusan bobotoh yang turun ya. Nah, sebenarnya kekecewaannya bobotoh terhadap wasitnya itu bisa dimaklumi, tapi tindakannya enggak ya yang turun ke lapangan itu. Karena aku coba nonton dari beberapa channel kayak channelnya Bung Harpa, kan dia datang tuh di pertandingannya si Bung Harpa, dia bilang kalau si wasitnya itu emang memberikan keputusan yang kontroversial. Nah, pelatih Bojan Hodak pun juga menegaskan ya bahwa walaupun pertandingan itu dihadiri sama 30 supporter, cuman 100 yang jadi oknum yang turun ke lapangan itu. Jadi 29.900-nya itu malah memberikan dukungan yang sangat luar biasa terhadap Persib untuk memenangkan laga tersebut. Nah, lebih lanjutnya, sekitar 100 orang tersebut, 100 oknum bobotoh tadi itu dinilai merusak momentum ya, dan mencoreng dukungan mayoritas bobotoh yang sebenarnya ayam-ayam aja pas nonton gitu. Bojan Hodak tuh juga kemudian tuh memperingatkan ya, tindakan ini tuh bisa berujung sanksi bagi si Persib ya. Jadi nanti Persib yang bakal membayar sanksinya, padahal yang melakukan supporternya. Nah, harapanku sebagai supporter harusnya kita tuh semakin belajar, semakin aware, dan semakin peka lah kalau supporter itu gak usah lah turun-turun ke lapangan, kecuali menang juara liga setelah berpuluh-puluh tahun, nah itu boleh, atau juara menang liga baru sekali kayak misalkan Leverkusen itu kan sampai invading the pitch kan, menurutku gak apa-apa. Tapi kalau sampai marah ke wasit, mengejar, memukul, melempar, nah itu yang nggak usah lah. Kita sebagai supporter ya udah tahu batasannya seperti apa, kita kan menonton gitu. Nah, ini yang harus kita aware, kita soroti agar kejadian serupa ini nggak keulang kembali. Oke, begitu teman-teman untuk 5 berita, 5 cerita menarik di dunia sepak bola yang udah teman-teman saksikan. Semoga bermanfaat dan bisa menemani teman-teman di minggu yang damai ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kalau emang suka sama konten ini. Dan jangan lupa untuk diskusi, komentar di bawah supaya kita bisa ngobrol lebih banyak soal berita-berita dunia sepak bola. Sampai jumpa teman-teman di Sunday Football News berikutnya.